Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan perkataan sahabat. Qala Allah, qala Rasul ditafsirkan dengan perkataan sahabat, itu ilmu. Jadi kita baca Al-Quran, baca hadis, kemudian kita memahami isinya, itu ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari celaan. Allah bilang walaupun anak saya maka tadi namanya dalam masa saya tidak tahu, tidak ada ilmu. Nah, maka karena itu kepada Allah kita berharap sama antum mendekat, ya. Yang masih kosong sok-soknya itu diisi di depan, ya. Kemudian yang masih muda tidak boleh bersandar. Yang sudah tua nggak apa-apa, ya, nggak boleh bersandar di tembok. Kita bukan di majelis kopi, bukan. Ya, kalau ngopi boleh sandar, ya. Kakinya. Apa sih? Tadi buru dingin tak di depan, tidak ada pilihan yang nyaman. Iya, nggak apa-apa. Iya, ya. Kita harus bedakan majelis kopi sama majelis ilmu. Ya, jangan kita merasa nggak butuh dalam ilmu. Ya, kalau misalkan kita ngantuk tidur di rumah, kita nggak lagi semangat ilmu, asal tidur di rumah. Tapi kalau di majelis semangat kita untuk ilmu, ya, karena kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita. Imam Malik itu kalau membaca hadis itu dia bersuci, kemudian wangi, mandi, siap dan serius. Karena itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Hadis yang akan kita bahas yang pertama hadis Anas bin Malik. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofia dan menjadikan pemerdekaannya itu adalah mahar beliau. Nah, Sofia ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bapaknya bernama Huyai bin Akhtar, pembesar Yahudi, dan memiliki penentangan yang besar. Beliau menentang Rasulullah SAW. Kemudian terjadi peperangan Khaybar di tahun 7 Hijriah, dan Sofia itu menjadi salah satu tawanannya. Kemudian menjadi budak. Ya, kemudian singkatnya Rasulullah SAW memerdekakan Sofia dan menikahi Sofia. Maharnya adalah kemerdekaan Sofia. Rasulullah SAW a'taqa Sofia, memerdekakan Sofia dari perbudakan, wa ja'ala itqaha, dan menjadikan itqnya itu, kemerdekaannya itu, sebagai mahar pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Kita sudah bahas sedikit tentang mahar. Nah, hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, annahu yajuz lirrajuli an yu'tika al-amata al-mamluka wa yatazawwajaha. Boleh bagi seseorang memerdekakan budak yang ia miliki dan ia nikahi. Wa yaj'al itqaha sadaqaha, kemudian menjadikan itqnya ini, kemerdekaannya, sebagai mahar beliau, sebagai maharnya. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, man a'taqa amatahu ala an yatazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha la sadaqa laha ghayruhu fahuwa sadaqun sahih. Orang yang memerdekakan budaknya kemudian dia nikahi dan
menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya dan tidak ada mahar selainnya, ini mahar yang sahih. Ya, ini mahar yang sahih dan nikahnya nikah yang sah. Dan ini merupakan sunnatun fadilah, sunnah yang utama. Ini merupakan sunnah yang utama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sofiyah bintu Huyai. Beliau memerdekakan Sofiyah, kemudian beliau nikahi, dan Sofiyah menjadi Ummul Mukminin, salah satu dari istri Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, istadalla ulama bihadzal hadits ala annahu yustahab an yu'tiqa ar-rajulu amatahu wa yatazawwajaha. Ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya disukai atau disunnahkan seseorang memerdekakan budaknya dan dia nikahi. Disunahkan seseorang kalau punya budak dia merdekakan kemudian dinikahi. Dan ini salah satu jalan memerdekakan budak, menghilangkan perbudakan dari muka bumi. Caranya dengan dimerdekakan kemudian dinikahi. Wala siyama idza kanat hasanatal akhlaq hasanatas surah. Apalagi kalau budaknya ini akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Kemudian juga hasanat surah, budaknya cantik lagi. Ya, karena sebagian budak cantik. Ya, dan akhlaknya baik, maka dimerdekakan. Dilihat misalkan akhlaknya bagus, kemudian hasanah surah, dimerdekakan. Tu'ifuhu wa tughannihi an ghairiha, yang bisa menjaga ifahnya, kehormatannya, dan mencukupkan dari selainnya. Kalau misalkan dapat budak seperti ini, masya Allah. Ya, dan itu ada. Termasuk Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Sofiyah bintu Huyai. Ya. Waqad ash'ar bidzalika sani'ul Imam Muslim rahimahullah, fa innahu rawa ba'da hadzal hadits Abi Musa radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. Dan yang menjelaskan ini juga adalah yang dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Beliau meriwayatkan setelah hadis ini hadis Abu Musa. Beliau isyaratkan orang yang punya budak kemudian dimerdekakan ini, kemudian setelah itu dinikahi, sunnah. Ini yang diisyarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi Imam Muslim rahimahullah, ulama melihat dari apa yang dilakukan oleh Imam Muslim menunjukkan ini sunnah. Ya, sunnah seseorang yang memiliki budak wanita, apalagi akhlaknya bagus, kemudian cantik lagi, nah, dia merdekakan, kemudian dia nikahkan. Nah, setelah hadis ini Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis lain. Hadis yang Rasulullah SAW berkata, alladzi yu'tiqu jariyatahu, yang isinya orang yang memerdekakan budak wanitanya, summa yatazawwajuha lahu ajran, kemudian dinikahi, dia mendapatkan dua pahala. Ya, pahala memerdekakannya dan pahala menikahinya. Ya, ini. Jadi yang dapat dua pahala itu ada tiga jenis manusia. Ada pertama, orang yang masuk Islam dari kalangan ahlul kitab, ia beriman kepada Nabi yang diutus dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang mendapatkan dua pahala juga adalah budak, di mana budak ini berbakti kepada tuannya. Selain berbakti kepada tuannya, juga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ini mendapatkan dua
pahala. Dan juga seorang yang memiliki budak kemudian dia merdekakan dan dia nikahi, ini mendapatkan 2 pahala. Rasulullah SAW di sini bersabda, "Alladzi yu'tiku jariyatahu tsumma yatazawwajuha lahu ajran." Orang yang memerdekakan budaknya, kemudian dia menikahi budak tersebut, dia mendapatkan 2 pahala. Yang ketiga, annahu la yushtaratu li 'aqdin nikah lafdhu tazwij aw al-inkah. Tidak disyaratkan dalam akad nikah mengucapkan dengan lafaz tazwij atau inkah. Bal law qala sayyid li amatihi, bahkan kalau tuan bilang kepada budaknya, a'taqtuki wa ja'altu irqaqi sadaqaki in aqadan nikah. Dalilnya ini, kalau ada tuan bilang kepada budaknya, aku merdekakan anti dan aku jadikan kemerdekaan anti sebagai maharnya. Ini sama dengan lafaz pernikahan. Ya, jadi nggak harus dengan lafaz aku menikahimu, ya kan? Atau ankahtuka, zawwajtuka. Nah, dengan lafaz apapun yang itu menunjukkan akad pernikahan, maka disebut dengan apa? Maka akadnya itu sah. Maka akadnya sah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, Pak. Ya Allah jaga. Jadi akad nikah itu sebenarnya mudah, dan agama Islam ini mudah. Yang sulit itu karena orang menyulitkannya. Banyak di antara kita yang tidak paham tentang fikih, tentang hadis, ya, tentang fikih, tentang hadis dan fikih, kemudian diamanati untuk menikahkan orang, itu menyusahkan orang yang menikah. Harus lafadznya harus jelas, pakai zawat atau nikah, kemudian harus satu napasnya pun itu berlebihan, gitu. Ya. Nah, ini kan membuat orang jadi yang baru mau nikah, dia juga kadang ada sebagian orangnya yang tidak bisa di hadapan orang banyak, ya, istilahnya apa, grogi, ya, itu nggak bisa keluar, nggak sah terus, ya. Saya nikahkan kau ya fulan, saya nikahkan kau dengan fulana bin fulan, mas kawin A, B, C, kontan. Saya terima nikahnya. Sah belum? Belum, gitu ya. Karena belum nyambung. Ini enggak benar. Kalimat satu nafas itu enggak seperti itu. Ya. Yang penting satu majelis. Gitu. Yang penting apa? Satu majelis. Kecuali kalau misalkan saya nikahkan kau jalan-jalan dulu orang. Atau mau menutup yang lain, gimana kabar itu? Ya. Jadi banyak yang menyusahkan. Padahal Islam ini mudah. Ya. Sah itu ahli. Ya. Jadi kalau aku jadi saksi, aku bilang sah. Gitu. Kasihan. Karena tak sah terus. Kalimatnya terus. Dengan orang-orang nikah sampai Masya Allah ya Allah ya Rabbi, diapalin semalam akhir. Kayak ngapalin Quran. Ya, saya terima nikahnya Zainab binti Fulan dengan mahar ini dibayar tunai. Terus gini, ngelamun dulu. Iya, itu menyusahkan. Karena saking groginya sebagian macam-macam orangnya, macam-macam tentang akad nikah. Saya saking groginya, ya Fulan binti Fulan, ya Fulan, saya nikahkan engkau dengan putri saya bernama Fulana dengan mas kawin anu dibayar tunai. Langsung dibilang sah. Situnya bilang sah. Ada yang begitu kan? Iya. Takutnya nggak dibilang sah, dia langsung bilang sah, langsung sah. Asik kan langsung bilang sah kan?
Itu karena begitu asli. Ngapalin semalam, ada yang 3 malam ngapalinnya. Habis itu gemeter, padahal biasa aja kan. Ada yang talak tidur, subhanallah. Saya nikahkan kau dengan mas kawin ini dengan putri ini, dengan putri saya. Kemudian saya terima nikah, Islam. Tapi sebutkan mahar yang bagus di akad. Ketika akad sebutkan mahar bagus. Karena sebagian ulama menyatakan demikian. Karena nanti setelah nikah kan ada perseteruan supaya jelas mahar itu. Baik. Yang ketiga, annahu la yushtaratu. Sudah ya, yang ketiga ini ya. Kita masuk hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun faqalat inni wahabtu nafsi laka faqalat tawilan faqala rajulun ya Rasulullah zawwijniha in lam yakun laka biha hajah faqal hal indaka min shay'in tusdiquha faqala ma indi illa izari hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaraka in a'taytaha jalasta wa la izara laka faltamis shay'an qala ma ajid qala iltamis walau khataman min hadid faltamasa falam yajid shay'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita, ja'athu imra'atun. Jadi didatangi seorang wanita. Ya. Dan tidak disebutkan wanitanya siapa, ya. Jadi tidak disebutkan nama wanitanya, ya. Dan ulama menyebutkan beragam namanya. Ada di Sahih Bukhari ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwa yang datang ke Rasul tidak satu. Wanita yang datang ke Rasul minta dinikahi. Wanita itu menghibahkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Kuntu agharu 'ala allati wahabna anfusahunna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku cemburu kepada wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk minta dinikahi. Dan ini kekhususan Rasulullah SAW. Boleh menikahi wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau tanpa mahar. Adapun selain Rasulullah SAW tidak boleh. Karena ini merupakan atau min khasaisi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Datang wanita-wanita yang minta dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidh berkata, "Hadza dhahir bi anna al-wahibah akthar min wahidah." Zahirnya ini menunjukkan bahwa yang datang ke Rasul dari wanita yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW lebih dari satu. Nah, di sini di hadis ini datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, wanita ini berkata, "Inni wahabtu nafsi laka." Sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Maksudnya wahibah, ya, menyerahkan dirinya ini dia ingin dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul langsung boleh menikahinya tanpa mahar. Faqamat tawilan. Wanita ini berdiri lama dan yabdu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yurid zawajha. Jadi jelas di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menikahi wanita tersebut. Kemudian ada seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Ya Rasulullah, zawwijniha." Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Jadi sahabat ini minta dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia, dengan wanita tadi.
illam yakun laka biha hajat. Kalau engkau ada hajat dengan wanita tersebut, artinya kalau engkau berhasrat untuk menikahinya, nikahkan aku dengannya wahai Rasul. Ini laki-laki ini berkata kepada Rasul SAW. Kemudian Rasul bertanya, hal indaka min syai'in tusdiquha? Apakah kau punya sesuatu? Maksud sesuatu ini harta, ya. Jadi maksud sesuatu ini apa? Harta. Apakah kau punya harta yang bisa dijadikan mahar untuk menikahinya? Faqal, laki-laki itu berkata, ma'indi illa izari hada. Ma'indi illa izari hada. Aku enggak punya kecuali izarku ini yang dipakai. Ya, sarungnya ini, pakaian bawah. Rasulullah enggak punya pakaian, enggak punya harta. Yang saya punya ini Rasul, izar. Subhanallah. Bisa lihat gimana miskinnya sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan di beliau saja yang miskin di masa Rasul, banyak sahabat Ahlus Suffah. Tapi mereka telah membuat manusia yang mulia. Ya, dan nanti faedahnya itu boleh orang yang susah nikah, boleh. Orang yang nggak punya fulus atau nggak punya apa-apa, kalau dia ingin menikah boleh. Ketika wanitanya mau, ayo, ya. Jadi tidak tercela. Nanti kita lihat. Rasul tanya, hal indaka min syai'in tusdiquha? Kau punya nggak sesuatu yang bisa engkau jadikan mahar untuk dia? Laki-laki itu berkata, ma'indi illa izariha. Aku nggak punya apa-apa kecuali izarku ini, ya, sarungku ini. Izar ini sarung, ya. Kalau yang atas namanya, kalau umrah itu apa? Rida. Ada rida, ada izar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, izarak in a'taitaha jalasta wala izar laka. Izarmu kalau kau berikan kepadanya menjadi mahar, kau tak punya izar, tak punya pakaian, ya, masa diberikan? Jadi tak punya pakaian, kata Rasulullah SAW. Ya, faltamis syai'an, cari yang lain, kata Rasul. Ada tidak? Kemudian dia menjawab, ma'ajib, aku tak punya harta. Rasul berkata, iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun cincin dari besi. Ya. Faltamasa falam yajid syai'an. Maka dia pun cari tapi tidak mendapatinya. Lihat, cincin besi saja tak punya, ikhwan. Subhanallah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, maka Rasulullah SAW bersabda, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan wanita tersebut dengan Al-Qur'an yang ada padamu. Maksudnya kau ajarkan Quran dari apa yang kau punya hafalan pada dirimu. Ini maksudnya. Jadi bukan hanya sebab dia punya Quran saja, bukan. Karena maknanya dijelaskan sama ulama ada dua makna. Kalimat bima ma'aka Al-Quran, kemungkinan yang pertama kau ajarkan Quran itu. Karena dikuatkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan kepada laki-laki ini dan kaum muslim, fa'allimha Al-Quran, ajarkan dia Al-Quran dari Al-Quran yang kau hafal. Makna yang kedua, aku nikahkan engkau karena kau punya hafalan Quran. Ya. Tapi makna yang kedua ini marjuh. Makna yang kedua ini kurang tepat. Karena apa? Karena ini sama saja dengan hibah wanita ini. Tidak ada bedanya dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi orang punya hafalan Quran, kemudian dia nikah tanpa mahar karena sebab dia hafal saja, ini tidak benar. Ya, dia diajarkan. Itu pun ikhwan Allah, dia akan perhatikan. Ketika tidak punya mahar harta, ketika tidak punya mahar harta apapun,
Karena mahar itu adalah sesuatu yang bernilai dari sisi harta. Jangan langsung ujuk-ujuk ngasih mahar ke istri atau calon istri dengan hafalan Quran. Ini nggak bisa. Anda baca dulu hadisnya, kita baca dulu hadisnya. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tadi untuk cari sesuatu yang berharga, paling berharga, walaupun paling rendah, tapi ada nilainya yang bisa dijadikan apa? Mahar. Kalau nggak ada sama sekali, baru maharnya berupa mengajarkan Al-Quran. Nah, ini sebuah kekeliruan dari sebagian orang itu mengajarkan Quran dengan alasan ini maharnya, padahal dia punya sesuatu dari harta. Ini nggak boleh. Ya, kan ada zaman sekarang, masya Allah, harta orang ada, ya tidak. Gimana kalau kitab? Boleh, kitab kan ada harganya, tidak kitab ada. Nanti beli kitab 100.000, 200.000 ada nilainya, dijual bisa dapat duit. Ya, cincin yang harganya 50.000, ya kan? Ada tidak? Ada. Nah, itu mahar. Ya, imitasi. Ya, imitasi. Yang penting ada nilainya. Ya, bukan hanya langsung ajarkan apa? Quran. Apalagi cuma membacakan surat Ar-Rahman ketika akad maharnya. Nggak ada itu. Ya, maharnya apa? Bacain surat Ar-Rahman di akad. Nggak bisa. Kalau antum mau ngasih mahar, ajarkan itu ke istri, bukan membacakan. Ya. Nah itu, ini yang harus kita luruskan dan pahamkan. Baik, faedah dari hadis yang mulia ini ternyata faedahnya banyak. Ya. Yang pertama, jawazu irdil mar'ati raghibah fi zawaji nafsaha 'ala ar-rajul as-salih alladhi tarjuhu as-sa'adata bi zawajihi wa suhbatihi. Bolehnya seorang wanita yang ingin menikah menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Lihat ya, ini faedah penting. Bolehnya seorang wanita yang ingin menikah menawarkan kepada laki-laki yang soleh, yang ia berharap bisa hidup bahagia, as-sa'adah, dengan menikah dengan laki-laki tersebut dan dengan bersamaan dengan laki tersebut, hidup bersama dengan laki tersebut. Jadi banyak wanita yang akhirnya berhayal mendapat imam yang baik. Ya, subhanallah. Tapi kadang dikasih taufik, kadang tidak. Berbahagialah ketika ya, seorang wanita mendapatkan laki-laki yang soleh dan laki-laki mendapatkan wanita yang solihah. Di sini hukum ini, ikhwan, berbeda dengan wanita yang menghibahkan dirinya ke Rasul. Kalau wanita dia menawarkan diri ke laki-laki yang dia pandang baik untuk dinikahi, ya, dia bilang ke laki-laki tersebut atau dia lewat perantara siapa, kemudian nikah, harus bayar mahar si laki-laki ini. Beda dengan Rasulullah SAW. Karena Umar pun pernah menawarkan siapa? Putrinya Hafsah kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan, kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi boleh ya, imam wanitanya itu imam walinya nyarikan buat wanita untuk menikah dengan laki-laki yang soleh. Lihat, ala rajul as-salih, untuk laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh itu yang gimana? Laki-laki yang soleh itu akidahnya lurus, ya, manhajnya lurus. Selain akidah dan manhaj yang lurus, akhlaknya baik,
akhlaknya baik, ya, muamalahnya baik. Kemudian dia kasar tidak kasar pada istrinya, bertanggung jawab tidak, tanggung jawab, mengasih nafkah, mau bekerja, ya, bekerja keras, banting tulang, tidak malas. Ini laki-laki yang baik. Nanti taunya dari mana? Taunya bisa tanya ke kawan-kawannya atau ke orang. Nah, kemudian nikah. Jangan gambling. Sekarang kenal di Facebook, tampaknya di Facebook laki-laki soleh, tapi ternyata serigala berbulu domba. Itu ada. Atau kenal lewat medsos, ya, itu ada. Jadi sampai luar negeri kenalannya. Ada tidak yang begini kan? Ada banyak. Sekarang ini kan terbuka tuh medsos. Subhanallah. Jadi ikhwan yang Allah muliakan dan akhwat, disampaikan kepada semuanya, ya, kita jaga keluarga kita dari yang begitu. Apalagi yang punya putri, ya, jaga. Jangan main medsos, kemudian kenalan sama laki-laki yang baru kenal di medsos, kemudian jatuh cinta. Ya, kadang ditipu. Banyak yang seperti itu, banyak yang, karena banyak buaya. Ya, buaya, benar buaya. Makanya, habis ini kan harus bertanggung jawab. Nah itu, nah ini banyak. Apalagi akhwat. Akhwat kan perempuan itu sifatnya itu mudah tertarik sama laki-laki. Dia tertarik, kemudian dirayu, banyak kejadian. Ini muskilah dan musibah. Jangankan perempuan, laki-laki juga ada kan. Tapi kasusnya kasus lain, kasus kerjaan kalau ini. Ya, kenal sama orang di mana itu, di Kamboja atau di Thailand. Kenalnya di Facebook kan. Ya, berangkat pakai entah di sananya gimana, dijual di sana orang laki-laki. Itu. Jadi medsos ini begitu. Medsos itu ada bagusnya untuk kita gunakan untuk yang bagus, ada yang jelek dan banyak tertipu. Ini hati-hati. Berapa banyak yang ditipu oleh orang? Anda sudah ceritakan beberapa majelis di sini kan, kenalan sama laki-laki di luar negeri, pulang di sini, dia maaf ya, numpang saja, mengandalkan istrinya yang kerja sampai habis harta istrinya. Habis harta istrinya, subhanallah, laki-laki nikah lagi. Gitu. Nikah lagi. Mulai kasar lagi. Ya, ini banyak. Karena tidak mengatakan seperti ini, melainkan ada dan menyaksikan. Waktu awal-awalnya susah dinasihati. Hati-hati. Susah. Karena cinta. Kan dia fotonya ganteng akhirnya. Kemakan gantengnya ya. Betul. Malah ngebet susah akhirnya. Saya bilang jangan. Nanti kenal, nggak kenal. Setelah nikah seperti itu. Gitu. Dan anak akan tertarik ketika dia minta berkunjung atau bisa ketemu sama anak, akan tertarik. Kecuali jelas dari syekh atau siapa, ya kan? Nah, kita balik ke sini. Jadi seorang wanita ketika menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, ya, atau walinya mencarikan laki-laki yang soleh, ini tidak tercela. Ini boleh, ya. Waqad bawwaba al-Bukhari ala hadzal hadits. Al-Imam al-Bukhari memberikan bab, ya, atas hadis ini dengan perkataan beliau, yakni bab jawazu irdil mar'ati nafsaha ala rajul salih. Jadi bolehnya seorang wanita itu menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Cuma harus dibedakan. Kalau ke Rasulullah SAW tanpa mahar. Kalau misalkan
laki-laki biasa selain Rasulullah SAW dan dia terima gitu, dia harus kasih apa? Mahar. Nah, qala Ibnu Munir berkata min lataif al-Bukhari annahu lamma ulima al-khususiyyah fi qissat al-wahibati istanbata min al-hadith ma la khususiyyah fihi wa huwa jawaz ird al-mar'ati nafsaha ala ar-rajuli salih raghbatan fi salatihi fayajuzu laha dhalik wa idza raghiba fiha tazawwujaha bi syartihi. Ibnu Munir di sini berkata di antara kelembutan Imam Bukhari, yakni kefakihan ilmu Bukhari yang dalam, ya, beliau ketika mengetahui tentang kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Bukhari beristinbat dari hadis ini sesuatu yang bukan kekhususan Nabi. Dari hadis ini pula, yakni apa? Bolehnya wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh karena dia suka akan kesolehannya. Fayajuzu laha dzalik, dan itu dibolehkan. Kalau wa idza raghiba fiha tazawwajaha bi syarti. Kalau dia ingin menikah dengannya tapi dengan syaratnya. Tadi maharnya dikasih. Ya, tapi kalau Rasulullah SAW punya kekhususan tersendiri ketika Rasul punya hajat kepada wanita yang datang yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, Rasul boleh menikahinya langsung tanpa mahar. Ini yang membedakan Rasulullah SAW dengan selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, ini fikihnya banyak, mungkin kita akan bahas ini beberapa pertemuan ya. Jawazu hibatil mar'ati nafsaha lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa nikahiha lahu min ghairi salat. Bolehnya wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menikahinya tanpa mahar. Dan ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 50, Allah berfirman, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan seorang wanita mukminah jika menyerahkan dirinya kepada Nabi apabila Nabi ingin menikahinya, ini khusus bagi engkau wahai Nabi, tidak bagi kaum mukminin. Jadi kekhususan Nabi boleh menikahi wanita tanpa mahar, ini khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ghairur Rasul fala budda minas sadaq, imma musammat wa imma mahar. Adapun selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mesti pakai mahar, baik itu disebutkan atau dengan mahar itu, ya, baik itu disebutkan atau dengan mahar itu. Allahu a'lam. Besok insyaallah kita lanjutkan habis azan, ya. Kita lanjutkan. Tapi masih 2 menit lagi atau kita azan langsung ini? Saatnya azan Isya. Azan ya. Baik, sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwan yang Allah muliakan, mencari ilmu dan menambah ilmu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada kita dan agar Allah mengangkat derajat kita semua. Kita bersabar untuk terus menuntut ilmu, ya. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan faedah dari hadis tadi yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah adabus sahabati radhiyallahu anhum ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramuhum lahu qawlan wa amalan. Di hadis ini terdapat adab sahabat, adab para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta penghormatan mereka kepada beliau dari sisi ucapan dan perbuatan. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan adab yang baik kepada para sahabat, dan para sahabat juga punya adab yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab dan akhlak yang paling tinggi itu adab dan akhlak yang kita ambil dari Rasul dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat adabnya para sahabat tercermin dalam perkataan sahabat tadi. Sahabat tadi berkata ke Rasul, "Zawwijniha illam yakun laka biha hajah." Nikahkanlah aku dengannya kalau engkau tidak punya hajat. Ya, jadi ini perkataan yang sopan. Wahai Rasulullah, kalau engkau tidak punya hajat, ya, artinya engkau tidak berhajat dengan wanita tersebut, maka nikahkanlah aku dengannya. Ya. Kalimat illam yakun laka biha hajat ini menunjukkan kalimat yang baik yang keluar dari sahabat tadi. Ya, ada adab. Ya Rasul, kalau engkau tidak ada hajat ke wanita itu, nikahkan aku. Lihat kalimatnya bagus. Ya. Dan inilah para sahabat Rasulullah SAW yang sangat bagus adabnya, cara ngomongin itu enak kepada Rasulullah SAW, kalimat yang sopan. Dan Rasulullah SAW ajarkan adab yang tinggi kepada sahabat. Juga sahabat memiliki adab yang tinggi. Dan hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti adab beliau. Dan
Dan mengikuti adab beliau ini, kita menjadi orang yang beradab. Tidak, Rasulullah SAW punya adab yang tinggi. Ya, jadi adab yang paling tinggi dan akhlak yang paling tinggi akhlaknya Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau berada di atas akhlak yang paling tinggi. Ya. Di antara adab Rasulullah SAW yang Rasul ajarkan kepada sahabat itu menganggap manusia sama. Ya, tidak ada beda antara yang berkulit hitam dengan kulit putih. Dan tidak ada beda orang yang memiliki bahasa apapun dari negara manapun. Sama. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang apa? Bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jangan diajarkan orang suruh ngesot dari sana kemari seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, sebagian ustadz atau kiai senang kalau ada murid-muridnya itu ngesot adab yang tinggi itu katanya. Iya, itu bukan adab. Itu kolonialisme, ya, itu ajaran penjajah. Penjajah itu begitu, dibuat orang takut. Tidak, kalau Islam kan seperti itu. Rasul tak suka dimuliakan tinggi-tinggi. Kata Rasulullah, tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kau puji aku berlebihan seperti kaum Nasara memuji Isa bin Maryam berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba. Ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba. Ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam ke Madinah sujud ke Rasul, Rasul bilang, la taf'al, jangan kau lakukan. Seandainya aku perintahkan makhluk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Itu. Ini ajaran Islam. Jadi salah satu adab, ya, nggak ada ngesot di depan kiai, di depan ustaz, nggak ada itu. Atau ini apa nih? Rebutan. Dari mana itu ajaran? Ya, itu mengajarkan nggak sopan. Ada mana apel, lempar, ya. Ada di YouTube kan ya, orang melihat kan. Walaupun pakai udang-udang lagi, nggak sopan itu. Ya. Siapa dia? Sama manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang bertakwa, manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Diajarkan berani, tidak diajarkan taklid, diajarkan berani. Nah, itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Hormat itu bukan dengan ngesot, hormat itu dari sini. Ya. Justru kita akan semakin hormat dengan guru yang tidak gila ujian dan kehormatan. Salaman halaman, gak coba balik. Ya kan? Subhanallah, Anda pernah tuh, fitrah nggak terima waktu SMA. Itu ada kita di sebuah tempat, kawan-kawan orang, Anda pas duduk di depan tuh ada sebuah acara ya, pas berdakwah tuh di depan. Itu dari SMA itu, orang pada cium tangan, malah balik. Oh, pada SMA nggak fitrah nolak. Anda bisa salah begini aja. Itu yang pakai udang-udangnya ngeliatin anak. Anda dalam hatinya nggak peduli. Allah nggak peduli. Itu fitrah waktu itu nggak nolak. Nolak, nolak. Habis itu alhamdulillah ngaji sama dakwah Salafi SMA kelas 2. Ya, itu beberapa waktu itu. Ya,
Lama sekali. Lama sekali. Nolak. Alhamdulillah. Apalagi suruh cium bolak-balik lagi. Nah, betul ini nggak mau. Sama orang tua aja begitu. Ya. Faedah yang terakhir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya faedah yang kelima ya. Ini baru faedah yang keempat ya. Guys, yang mengingatkan ya. Annahu la yanbaghi lil insan an yastadina lizzawaj. Ini penting nih. Ini nasihat buat kita semua ikhwan ya. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya bagi siapapun meminjam duit, meminjam harta untuk menikah. Karena Nabi SAW lam yursid hadha ar-rajul lil istidanah. Karena Nabi SAW tidak memberikan bimbingan kepada laki-laki ini untuk minta, untuk berhutang, maaf ya, untuk berhutang. Walau kana dzalika masyru'an la arsyada ilaihi. Kalau hal itu disyariatkan, niscaya Nabi SAW akan membimbingnya kepada hal tersebut. Nabi SAW bertanya kepada laki-laki itu, pada sahabat tadi ya Rasulullah, kalau kau tidak ada hajat kepada wanita tadi, nikahkan aku dengannya. Kata Rasul, hal indaka min syai'in tusdiquha. Engkau punya sesuatu, punya harta untuk dijadikan mahar. Kata laki-laki itu, aku nggak punya kecuali izar ini, kecuali izar, ya, sarung ini. Kata Rasul, kalau kau kasih, kau nggak punya izar. Kata Rasul, baltami syai'an, cari yang lain, tapi yang berharga. Kata dia, makajid aku dapat, nggak ada. Terus kata Rasul, iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun khatam, cincin dari apa? Besi, ya. Kemudian cari juga nggak dapat. Subhanallah, cari cincin besi nggak dapat. Dia bilang nggak ada. Akhirnya dia punya hafalan Quran, Rasul suruh ajarkan. Ya, nah ini Rasul SAW tidak menceritakan sahabat tadi, kalau gitu antum cari utangnya. Cari siapa utang untuk nikah. Lihat, tidak diajarkan sama Rasul SAW ketika mau untuk nikah berhutang, ya, semampunya. Ustaz malu, sampai malu, dan ngaji. Ustaz, anak mau digendong nikahnya. Berapa digendong itu? 200 juta Rp rupiah atau 500 miliar 500 juta ya. Kan ada tuh, nyewa saja 200 lah ya, 200 itu kalau dapat mobil Pak ya, mobil yang minimal second lah ya Pak ya. Bagus tuh mobil 200 juta kan? Bagus, sudah bagus. Iya. Subhanallah. Cuma 3 jam doang 200 juta akhi. Atau setengah hari. Mubazir tidak? Mubazir. Itu fulus bisa buat apa akhi? Bisa buat suami istri itu buat berdagang. Ya kan? Buat modal. Beli apa, atau nyewa ruko, jualan di situ. Dan itu berkah. Tak usah malu. Iya, nggak kesal, dan yang dan nanti nggak terkenal, hampir terkenal. Antum melihat orang yang terkenal sekarang, dulu waktu nikahnya dikenal ya. Ya, orang-orang yang dikenal sekarang waktu nikahnya dikenal tidak?
Bahkan nikahnya ada yang cuma nasi kotak doang, tapi Allah kasih berkah hidupnya. Oke. Ada yang habiskan uang untuk itu, ada yang berhutang, selesai acara nikahnya itu nggak bahagia wajahnya. Ini saya dari utang nih, iya, bahagia. Kan nikah itu bahagia deh, kan? Bahagia kan? Bahagia. Habis nikah, aduh, saya harus bayar cicilan baru. Itu propak duit ya. Akhirnya begitu. Otak dicilnya bisa bayar enggak nih? Jadi pusing itu. Lihat kalau ngikutin manhajnya Rasul SAW, tenang nggak kita? Tenang. Rasul bilang, iltamis khataman min hadid. Yang utang. Begitu ibu jadi ini, nggak pas jual kitab gimnasium, nggak apa-apa. Ya, nikah. Gak usah malu-malu, jangan malu-malu. Daripada kita susah. Kata Rasul, la tukhifu, janganlah menakut-nakuti diri kalian setelah keamanannya. Kata sahabat, apa itu? Utang. Maksudnya apa? Malamnya nggak bisa tidur, siangnya malu ketemu orang. Ya, sama yang utang malu nggak? Malu, nggak punya izah untuk ngomong pun di mana. Ya itu. Jadi ini yang diajarkan sama Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah berkah hidup akhir seadanya, berkah. Yang penting berkah. Carinya ridha Allah atau ridha manusia? Ridha Allah. Ingat perkataan Imam Syafi'i. Anak tutup majlis ini di malam ini dengan perkataan Imam Syafi'i. Ridha nasi ghayatun la tutrak. Sekali lagi, ridha nasi ghayatun la tutrak. Mencari ridhonya manusia merupakan tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tidak mungkin. Kalau antum ingin si fulan ridha, belum tentu yang lain ridha. Kalau antum ingin yang ini ridha, belum tentu yang lain ridha. Jalan, jalan. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak peduli orang ridha atau enggak. Allah akan angkat derajat. Insyaallah yang angkat derajat siapa? Allah akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.